Ketika mendengar kata korupsi, banyak orang langsung membayangkan uang miliaran, pejabat yang ditangkap, dan kasus besar yang merugikan negara. Namun, kenyataannya, korupsi tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Korupsi sering berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa, dari ketidakjujuran yang dibiarkan, dari tanggung jawab yang diabaikan, dan dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang semestinya. Di lingkungan kampus, berbagai bentuk perilaku koruptif sering dianggap hal yang lumrah. Titip absen, mencontek saat ujian, plagiarisme, manipulasi laporan kegiatan, hingga penyalahgunaan dana organisasi. Padahal, dari kebiasaan kecil inilah karakter seseorang terbentuk. Lalu, apa yang terjadi jika perilaku tersebut terus dianggap wajar? Kemana aja? Udah jam berapa ini? Lu, Rul, apa di? Oh ya, ada di mana kamu? Udah jam berapa ini? ini aku masih di kos. Aku minta tolong boleh nggak? Nitip absen aku. Nanti aku masuk kok, santai. Titip absen dulu ya. Aduh. Iya dah. Lihat habis ini dah. Oke. Cepet ya. Oke, makasih Rul.
absen 2 kali. Oh, ada orang rumah itu. Banyak mahasiswa menganggap titip absen hanyalah pelanggaran kecil. Padahal, tindakan ini merupakan bentuk ketidakjujuran karena seseorang mengaku hadir meskipun kenyataannya tidak berada di kelas. Ketika kebohongan kecil terus dilakukan, seseorang akan terbiasa mengabaikan nilai kejujuran. Korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang. Korupsi juga dapat berupa penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita ujian ya. Dan HP harap dikumpulkan ke depan. Tidak ada yang mencontek sekalipun. Ayo dikumpulkan. Tugasmu sama banget kayak di internet. Yang penting kumpul. Namanya plagiarisme, bukan hasil kerjamu sendiri. Sama aja hasil kerja orang lain. Plagiarisme terjadi ketika seseorang mengambil karya, ide, atau tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Perilaku ini merugikan pemilik karya dan merusak integritas akademik. Ini laporan keuangannya. Dana kegiatan masih banyak ya? Terus gimana? Ya naikin aja di bagian konsumsi, nanti kita bagi. Tapi kalau ketahuan gimana? Tenang, nggak bakal dicek detail. Uang organisasi itu amanah. Kalau disalahgunakan namanya korupsi. Alah, lebay. Korupsi besar itu berawal dari hal yang kecil. Ketika seseorang diberikan amanah untuk mengelola dana organisasi, ia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara jujur dan transparan. Namun tidak semua orang mampu menjaga kepercayaan tersebut. Bu, ini ada amplop dari saya sedikit. Ini untuk apa? Nggak ada, cuman buat tambahan nilai sedikit. Saya tidak bisa menerima ini. Mam, kenapa ini pilih jadi panitia cuma teman dekat? Ya karena lebih enak kerja sama teman sendiri. Bentar. Itu namanya nepotisme. Orang lain tidak punya hak kesempatan yang adil. Gratifikasi adalah pemberian yang dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas atau kewenangannya. Meskipun dibungkus sebagai tanda terima kasih, pemberian tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nepotisme terjadi ketika seseorang memberikan kesempatan atau keuntungan kepada kerabat dan teman dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi. Akibatnya,
prinsip keadilan dan kesempatan yang sama menjadi hilang. Pantas dana kegiatan kurang terus. Kalau begini terus organisasi kapan mau majunya? Kan aku sudah bilang, ujung-ujungnya ketahuan kan. Setiap tindakan korupsi selalu menimbulkan dampak kepercayaan hilang. Hubungan antara anggota menjadi rusak, program yang seharusnya bermanfaat tidak dapat berjalan dengan baik. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa uang, tetapi juga hilangnya integritas dan kepercayaan. Ketika korupsi menjadi kebiasaan, maka budaya jujur akan perlahan menghilang. Dan ketika kejujuran menghilang, masa depan yang adil akan semakin sulit diwujudkan. Korupsi bukan soal uang miliaran, tapi kejujuran juga termasuk tindakan korupsi. Dimulai dari diri sendiri. Dan kejujuran dimulai dari hal yang terkecil. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Kampus bukan hanya tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membangun karakter dan integritas. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Mulai dari hadir dengan jujur, mulai dari mengerjakan tugas sendiri, mulai dari menjaga amanah organisasi, dan mulai dari berani mengatakan tidak pada segala bentuk korupsi. Korupsi besar tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Karena itu, lawan korupsi mulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, mulai sekarang. Kita berhenti sepeda. Mulai. Belum, ayo, mulai nggak? 1, 2, 3. Tiga. Buat kalian yang korupsi semangat. Ayo, dihancurkan. Kalau nggak korupsi, kita makan apa? MBG. 3. Kita belajar dari korupsi. Korupsi dimulai dari diri sendiri. Sejak dini kita harus korupsi. Semangat korupsi. Semangat.